Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khairi wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa mardati qurbi wassawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qasada biha al-muballighu al-i'lama faqad aw atlaqa darrah. Wa idza qasada, apabila bermaksud, biha dengan takbirahnya, yakni takbiratul ihram, bermaksud al-muballighu, muballigh. Muballigh ini artinya bukan ceramah ya, yang biasa kita pahami. Kalau muballigh itu biasanya para penceramah. Ini yang dimaksud muballigh itu yang biasa kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu ya, ketika imamnya bilang Allahu Akbar, kan ada lagi tuh yang bilang Allahu Akbar. Nah itu yang kedua itu namanya muballigh. Atau biasanya juga ini yang biasa kita yang dengar, imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, muballighnya Rabbana walakal hamd. Nah itu namanya muballigh tuh. Itu namanya muballigh. Apabila muballigh bermaksud dengan takbiratul ihramnya, dia bermaksud al-i'lama faqat, bermaksud hanya memberitahu saja. Au atlaqa, atau dia mutlakkan darra, maka menjadi mudarrat. Maksudnya sholatnya itu bisa batal. Awil i'rama wal i'lama lam yadurra, atau dia bermaksud kepada ihram wal i'lama dan menginformasikan, lam yadurra, maka sholatnya tidak batal. Muballigh yang tadi itu dia menyampaikan ucapan Allahu Akbar. Kalau dia bertakbiratul ihram dengan menyampaikan suaranya tadi, mengeraskan suaranya, tujuannya hanya i'lam. I'lam itu tujuannya buat ngasih tahu sama yang lain kalau imam udah takbir. Maka yang begitu katanya sholatnya bisa sholatnya siapa? Si muballigh. Ketika dia baca Allahu Akbar, karena imam udah takbir, maka sholatnya batal kalau yang dia maksudkan untuk ngasih tahu yang lain. Yang juga batal ketika seorang muballigh dia mutlakkan, gak dikasih maksudnya apaan, ya boleh dia takbir aja begitu, Allahu Akbar. Itu juga bisa membatalin sholat. Sholatnya siapa? Si muballighnya. Ya, atau yang menjadi tidak batal sholatnya ketika seorang muballigh itu berniat, maksudnya adalah bertakbiratul ihram dan memberikan tahu kepada yang lain. Nah itu baru pada saat itu tidak batal. Ya, kadang kan di musola kita juga dipraktekin, yang terkadang mic-nya mati,
makmumnya banyak. Kan terkadang ada suka makmum tuh yang naikin suaranya. Ya itu jangan sembarangan, itu ada tata caranya. Misalkan yang dikasih tahu itu takbiratul ihram, niatnya harus dua, bermaksudnya harus dua, bermaksud takbiratul ihram dan bermaksud untuk menginformasikan kepada jamaah yang lain yang ada di belakang. Ya, misalkan kebetulan imam suaranya pelan, Allahu Akbar. Di sini mau ada mubalik, maka mubalik sebelum dia mengucapkan Allahu Akbar, maksud di dalam ucapannya dua. Kalau itu takbiratul ihram, maksudkan untuk takbiratul ihram, dan juga maksudkan yang kedua untuk menginformasikan kepada yang lain. Tujuannya apa? Biar sholatnya tidak batal. Nanti juga diajarkan di dalam kitab ini cara mengingatkan imam yang lupa bacaan surah. Itu sebenarnya ada cara-caranya. Kalau nggak sesuai caranya bisa batal itu sholatnya. Sholatnya bisa batal. Itu makanya pentingnya belajar ilmu fikih. Kadang-kadang orang main menjawab aja. Padahal ada tata caranya untuk mengingatkan seorang imam semisal dia bingung. Ya, misalkan baca kuliahnya muter-muter aja di situ. Ya, baca kuliahnya muter aja. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya putar lagi wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Nah itu ada tata caranya nanti dikasih tahu. Nah ini yang kita bahas ketika dia ingin menyampaikan informasi kepada yang lain, yakni kepada makmum yang ada di belakangnya. Niatnya apa? Kalau itu takbiratul ihram, maksudkan bertakbiratul ihram, dan yang kedua maksudkan untuk memberitahu kepada yang lain. Atau misalkan ketukar tuh di surah Wattini dengan wal asri kan akhirnya hampir sama ya. Ya Wattini, misalkan Wattini wa zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Hati-hati ketukaran wal asli illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Itu kan jadi ngawur kemana-mana. Surah Atin jadi nyasar ke wal asri, baca wal asri nyasar ke Atin semisal. Nah itu nanti diajarkan juga sama Syekh Nawawi Al-Bantani tentang cara bagaimana mengingatkan seorang imam yang keliru di dalam bacaan surah, atau seorang imam yang lupa di dalam bacaan surahnya. Nanti diajarkan. Nah ini masih yang ini dulu. Kemudian fakun ini adalah sebuah cabang. Qala telah berkata Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri, wa yusannu, dan disunahkan alla yaksura, tidak memendekkan at-takbira kepada bacaan takbir bihaitsu la yufhamu, di mana bacaan yang dipendekkan itu tidak bisa dipahami. Baca takbir sunnah untuk tidak dipendekkan. Misalkan wah, itu sunnah tidak dipendekkan, tapi harus dibaca panjang sesuai dengan panjangnya. Allahu Akbar. Ingat itu dibaca hamzah. Kemarin salah satu syaratnya dalam takbiratul ihram bukan dibaca wawu. Kalau orang awam nggak apa-apa, katanya Syekh Nawawi. Contohnya wawu kayak gimana? Allahu Akbar. Nah, itu bukan hamzah tuh. Itu wawu jadinya Allahu Akbar. Itu wawu. Kemudian juga wala yumaqqitahu bi ayyuballigha fi maddihi, dan juga tidak memanjangkan kepada takbir, tidak memanjangkan maksudnya bi ayyuballigha fi maddihi, dengan maksud mempersangat fi maddihi di dalam memanjangkan takbir. Juga sunnah baca takbir panjangnya jangan kebangetan gitu. Sunnah
itu tidak dipanjangkan. Bal yatawassatu, akan tapi katanya yang sedang-sedang saja, yang dia sedang-sedang saja, sesuai dengan panjang dan pendek. Jangan tidak dipendekkan dan juga tidak boleh terlalu panjang. Waqala, dan telah berkata Asy-Syabra Malisi, siapa Asy-Syabra Malisi atau Malisi, wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyamudda at-takbira, memanjangkan takbir, wa yushtaratu, dan disyaratkan alla yamudda, tidak memanjangkan fawqa sab'i alifatin, melebihi 7 alif. Wa illa, jika dia melebihi, memanjangkan alif lebih dari memanjangkan takbir lebih dari 7 alif, batalat, maka batal salatnya, in alima wa ta'ammada, jika orang itu tahu dan sengaja. Wa tuqaddaru, dan dikira-kira kullu alifin, setiap satu alif, biharakataini, dengan 2 harakat, wa huwa ala takrim, adapun hal tersebut berdasarkan perkiraan. Wa yu'tabaru dzalika, dan diperhitungkan dzalika, hal tersebut, yakni 1 alif itu 2 harakat, diperhitungkan bitahrikil asabi'i, dengan menggerakkan jari jemari, mutawaliyatan muqaranatan, berkesinambungan dari terus menerus, linutki, kepada berbicara, bil maddi, dengan dibaca panjang. Nah, ini yang menjadi batalnya sholat jika orang itu tahu, jika orang itu sengaja baca takbir melebihi 7 alif. Kalau orang yang agak pernah ngaji, semisal baca takbir panjang melebihi 7 alif, dia nggak tahu, batal. Jadi tahu ini bagi orang yang batal ini bagi orang yang tahu dan sengaja. Nah, yang dimaksud 7 alif bagaimana? Menggerakkan jarinya itu sebanyak 7. Berarti ini yang boleh. Allah. Nah, stop di situ. Itu namanya 7 alif. Berarti 1 alif dan 2 harakat. Ya kalau melebihi berarti batal sholatnya. Misalkan yang batal bagaimana? Allah. Batal.